Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi sistem imbalan atau compensation. Sistem imbalan merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan, meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan oleh organisasi kepada para anggotanya, dan mekanisme-mekanisme serta prosedur-prosedur di mana keuntungan ini dapat didistribusikan. Kemudian, imbalan adalah elemen kritis dalam setiap strategi organisasi, terutama dalam memotivasi karyawan. Tujuan dari sistem imbalan adalah menurut Indriyo Gito Sudarmo pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi anggota organisasi. Yang kedua, membuat kerasan pekerja yang sudah ada. Yang ketiga adalah untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Sistem imbalan dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta kompensasi non-finansial. Sinambela 2016 mengatakan jika kompensasi dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung yang dapat berupa upah, gaji, komisi, bonus, dan kompensasi finansial tidak langsung yaitu pemberian finansial yang tidak disebutkan dalam kompensasi langsung. Ini dapat dicontohkan seperti subsidi rumah atau perencanaan pensiun. Panas Wegenthal menambahkan jika tidak semua kompensasi harus berbentuk finansial. Tambahannya adalah kompensasi non-finansial yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, misalnya lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian selanjutnya adalah teori-teori kompensasi karyawan. Gerd Haldal menurut beberapa teori yang dapat digunakan sebagai analisis dalam memicu perilaku individu karyawan merespon kompensasi sehingga perusahaan dapat mengendalikannya. Yang pertama, teori pemungutan dan harapan. Yang kedua, teori ekuitas, dan ketiga, teori keagenan. Adapun indikator kompensasi, Williams et al. 2008 membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi yang memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kenaikan gaji, yang kedua struktur gaji, yang ketiga kenaikan gaji, yang keempat prosedur pembayaran, yang kelima tingkat tunjangan, yang keenam penentuan tunjangan, yang ketujuh administrasi. Sedangkan Hagedorn et al. 2016 menyusun sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi, yang dapat menggambarkan bagaimana upah karyawan dapat ditingkatkan. Indikator-indikator berikut ini lebih tepat digunakan untuk mengukur karyawan kontrak. Indikator tersebut antara lain adalah yang pertama, penghasilan, yang kedua, peningkatan yang dapat diprediksi dan adil, yang ketiga, pensiun, kemudian selanjutnya adalah efek kompensasi. Peduli tidaknya perusahaan terhadap kompensasi yang diberikannya kepada karyawan tentu memiliki dampak yang krusial terhadap karyawan itu sendiri. Obasan 2020 beranggapan jika strategi kompensasi ini dipandang sebagai salah satu strategi terpenting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, karena niscaya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.